Jadi hidup seseorang itu pasti banyak masalah ya. Kalau ngomong masalah, saya ingat begitu tadi waktu Jaling ngomong soal saya waktu lagi di luar negeri, tiba-tiba dia ada punya perasaan hening sekali. Yang pasti kita akan berdoa ya. Saya ingat sekali Pak Daniel ada tiba-tiba mendoakan saya ya saat itu. Kalau saya ada kesaksian sedikit dulu, saya lagi ngajar di satu kelompok sharing begitu ya. Akhirnya kita pergi. Walaupun kita ibaratnya sibuk juga saat itu ya, tapi ya kita sempatkan untuk kita membina di sana. Singkat cerita, satu hari pagi ya, saya tiba-tiba nggak tahu ada terbangun. Bangun, saya nggak bisa bangun, saya nggak bisa tidur lagi. Tiba-tiba ada seperti kayak saya mau berbahasa roh saat itu. Saya nggak tahu kenapa pagi-pagi jam 5 pas setengah 5. Saya jarang sekali bangun jam segitu. Biasa kalau jam segitu saya sudah antar kalau bangun ngantuk sekali, saya tidur, tiba-tiba saya seger sekali. Saya nggak bisa tidur, tapi tiba-tiba saya mau berbahasa roh. Entah disuruh berbahasa roh atau tidak, tapi tiba-tiba saya mau berbahasa roh. Cukup lama, 10 atau 15 menit. Setelah itu saya agak tenangan, akhirnya nggak tahu kenapa, akhirnya saya baru bisa tidur lagi. Singkat cerita, dapat kabar anak-anak didik yang kita ini ternyata jam segitu lagi bunuh diri. Yaitu dia minum Baygon. Dan puji Tuhan dia selamat. Puji Tuhan jam segitu. Nah inti yang saya mau ngomong, kuasa Tuhan itu bekerja bukan dengan kuasa kita. Berbeda sekali dengan apa yang kita rasakan. Kita berpikir kalau kuasa Tuhan itu kita melawan si iblis. Face to face. Kuasa Tuhan akan terjadi. Ternyata kuasa Tuhan itu bekerja dan terjadi dan kuat sekali kuasanya pada waktu kita memikirkan ada kerbau-kerbau yang lagi digigit bokongnya oleh si jahat. Kuasa Tuhan itu bekerja luar biasa di sana. Tetapi dengan pengalaman-pengalaman seperti ini, satu gambar itu menjadi semakin jelas. Makanya selalu saya katakan, kamu harus masuk di dalam satu kelompok yang menguatkan kalian. Kamu harus masuk ke dalam satu gereja yang menguatkan kalian. Ada yang namanya corporate anointing. Ada yang namanya urapan bersama kalau bisa dikatakan. Jadi ada lagi yang namanya bahwa kalau di firman Tuhan katakan ada seorang pemimpin yang mendoakan. Yang dikatakan dia menjaga jiwa-jiwa kita. Nah, faktor-faktor yang seperti ini waktu kita pernah saya cerita juga, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, basic dasarnya itu bukan mereka sukses, tapi orang yang humble. Apa itu humble? Mereka tunduk. Salah satunya juga adalah tunduk. Makanya bagaimana hidup kita menjadi lebih baik. Bukan lebih baik daripada orang lain, bukan. Tapi hidup kita lebih baik daripada kemarin. Dan jebakan-jebakan si jahat itu kita bisa melewati. Nah, kita perlu orang-orang. Kita menolong orang-orang. Dikala kalian misalnya ada kepingin berdoa, doakan. Pada waktu ada kepikiran, hanya mendoakan. Satu itu saya nggak tahu kenapa. Saya tiba-tiba berbahasa roh. Simple ya, 10 menit doang. Tapi saya percaya dia terlewati. Mungkin sampai hari ini juga mungkin orangnya masih ada kali ya. Tapi saya nggak ngomong ke dia, saya doain kamu ya. Enggak. Sampai detik hari ini dia nggak tahu kalau saya pernah doain dia. Sampai detik hari ini dia nggak tahu. Gitu loh. Tapi saya nggak ngomong ke dia, kemarin saya doain kamu begini. Enggak. Nah itu kuasa Tuhan yang luar biasa. Maka Tuhan katakan kalau kamu memberi, tangan kanan, tangan kiri kamu jangan kelihatan. Itu yang terjadi pada waktu kita nolong orang. Jangan tangan kiri kita mengetahui tangan kanan. Dan apa yang terjadi, biarlah Tuhan yang akan membalas kita. Nah kadang-kadang kita waktu nolong orang lain, kadang-kadang kita bertanya, mana upah saya sudah nolongin orang tersebut, nggak ada hasilnya. Akhirnya kita give up. Nah mungkin salah satunya di sana ya, saya ngomong begini untuk menguatkan ya orang-orang. Dan saya percaya, kalau secara konkret yang ngomong, orang yang beriman ini akan menguasai dunia ini. Yaitu orang-orang yang percaya sama Tuhan. Jadi bukan orang-orang yang percaya kepada takdir. Kalau saya mesti mati, ya matilah segala enggak. Tuhan katakan hidup dan mati di tangan kita. Lidah kita. Bukan lidahnya Tuhan. Lidahnya kita. Jadi siapa yang menggemakannya, yang dia akan memakan buahnya. Kalau kita mengerti yang namanya otoritas, di dalam satu komunitas, kita tunduk dalam satu komunitas, ada yang menjaga kalian. Ada prinsip-prinsip tertentu adalah yang namanya hidup tertib. Saya percaya sekali perlindungan Tuhan itu jelas banget. Dan saya percaya namanya corporate anointing itu.
dan saya percaya bahwa perlindungan Tuhan nyata. Oke?